Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ivo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. bagaimana kabar Bu Ivo hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi gini nih Bu, sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya nih Bu, kita hari ini akan melaksanakan proses observasi ya, kegiatan observasi yang mana ada 3 tahap nih. Yang pertama yaitu praobservasi yang sedang kita lakukan sekarang nih Bu. Ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada observasi di kelas. Saya akan di kelas Ibu mengamati proses pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Begitu. Apakah Bu Ivo sudah siap untuk melaksanakannya? Insya Allah siap, Pak. Oke. Saya sudah lama sangat menantikan kesempatan ini. Baik Bu. Jadi di sini saya ingin sedikit mengingatkan kembali nih Bu terkait tujuan dilakukannya supervisi ini Bu. Jadi bisa dibilang nanti bahwasanya tujuan untuk supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, untuk di awal ini pada kegiatan praobservasi ini nih Bu, nanti sebagai persiapan bagi Ibu supaya nanti bagaimana Ibu bisa mempersiapkan secara matang apa rasa-rasanya yang bisa dirasa kurang. Itu adalah salah satu tujuan kita melaksanakan praobservasi ini agar pembelajaran nantinya bisa berlangsung dengan nyaman, aman dan juga aktif peserta didik. Itu Bu. Baik, Pak. Terima kasih sekali sudah mengingatkan saya dan juga sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar dari awal sampai akhir mukanya. Amin, amin. Baik Bu, jadi di awal ini saya ingin bertanya tentang tujuan Bu. Jadi saya ingin tahu apa sih tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Ivo lakukan nanti nih Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pertama, siswa saya mampu menyelesaikan hitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan, dan siswa saya mampu menentukan hasil operasi hitung dari akar pangkat 3 suatu bilangan. Begitu, Pak. Baik Bu, berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai ya, Ibu capai. Jadi kemudian untuk area pengembangannya nih Bu, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai ini? Untuk area pengembangan itu ada 3, Pak. Yang pertama, bagaimana saya mampu mengembangkan kemampuan saya untuk mengenali karakteristik peserta didik. Oke. Yang kedua yaitu kemampuan intelektual saya, bagaimana saya dapat menyampaikan materi dengan jelas dan siswa mampu memahami dengan baik agar terciptanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga yaitu bagaimana saya dapat mengembangkan sosial emosional saya, di mana bagaimana kontrol emosi saya dalam menghadapi siswa yang lambat dalam memahami materi. Begitu, Pak. Baik, berarti di sini ada 3 area nih yang Ibu kembangkan yang saya catat. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu untuk mengembangkan kemampuan Ibu untuk lebih memahami atau mendalami karakteristik peserta didik di kelas Ibu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kemampuan intelektual Ibu. Bagaimana nanti Ibu bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas dan mudah agar siswa pun lebih mudah memahaminya. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Bagaimana nanti Ibu bisa mengelola emosional Ibu jika ada siswa di kelas Ibu yang lambat dalam memahami materi yang diberikan. Begitu ya Bu ya? Ya, Pak. Oke. Nah dari 3 hal tersebut nih Bu, jika kalau bisa kita kerucutkan lagi Bu atau kita spesifikkan lagi, apa kira-kira yang paling ingin Ibu diobservasi nanti dalam kelas tersebut? Gitu. Kalau secara spesifik yang ingin diobservasi lebih lanjut itu, Pak, kemampuan intelektual saya dan kemampuan sosial emosional saya. Begitu, Pak. Baik, Itu berarti yang perlu sangat dikembangkan nantinya. Nah, jadi ada 2 hal ya secara spesifik yang ingin dikembangkan, yaitu tentang intelektual dan juga sosial emosional. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah, kemudian Ibu, kan Ibu sudah tahu nih secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan. Saya yakin Bu Ivo pasti sudah mempunyai strategi-strategi untuk menghadapi hal tersebut. Boleh nggak Ibu ceritakan kepada saya apa strategi yang sudah Bu Ivo persiapkan? Untuk strategi tentunya yang pertama sekali saya mempersiapkan rancangan pembelajaran saya, Pak. Di antaranya ada LPP, modul ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian, dan tentunya saya punya metode, yaitu metode yang saya gunakan di sini adalah metode based learning dan metode drill. Gitu, Pak. Wah, kalau saya ini luar biasa sekali nih Bu Ivo, karena benar-benar sudah mempersiapkan semuanya, udah matang sekali kelihatan sama saya.
Kemudian untuk indikator ketercapaiannya nih Bu, dari tujuan program tersebut apa kira-kira? Untuk indikator ketercapaiannya Pak, yang pertama tentu bagaimana siswa saya dapat paham, mengerti terhadap apa yang saya jelaskan, materi apa yang saya sampaikan. Bagaimana pembelajaran itu dapat menyenangkan bagi siswa saya terlihat nyaman, bergembira mengikuti pembelajaran saya. Dengan demikian indikator saya tercapai Pak, begitu. Baik, berarti di sini saya ambil bahwasannya Ibu melihat indikator ketercapaian Ibu ini dari sisi siswa Ibu ya? Ya, benar sekali Pak. Jadi siswa tersebut bagaimana jika siswa tersebut bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa mudah memahami materi yang diberikan, berarti itu adalah indikator tercapai dan tujuan tercapai. Gitu ya, Pak? Ya, Pak. Baik, kita sudah mulai sampai di akhir diskusi pra observasi ini ya. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan proses observasi? Insya Allah habis jam istirahat, selesai sholat zuhur 13.15, saya ada kelas. Bapak bisa masuk dan saya siap untuk diobservasi. Luar biasa sekali Bu Ivo ini, benar-benar well prepared nih, benar-benar sudah matang sekali persiapan Bu Ivo. Nah, jadi dari perbincangan kita yang banyak tadi ini Bu, dari awal tadi, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita dari tadi ini? Baik Pak, untuk kegiatan observasi nanti fokus pengembangan saya yaitu pada sosial emosional dan intelektual saya, di mana nanti pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman, lancar, dan siswa saya dapat aktif dalam pembelajaran, begitu Pak. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode problem based learning dan metode drill. Oke, baik. Luar biasa sekali nih Bu, kesimpulan yang sudah Ibu berikan. Tapi saya ada sedikit informasi tambahan nih Bu. Jika nantinya setelah selesai pembelajaran nanti Bu ya, setelah selesai saya melakukan observasi di kelas Ibu, jika Ibu ada waktu luang nih setelah pembelajaran, apakah bisa kita langsung melaksanakan percakapan pasca observasi? Soalnya mumpung lagi hangat-hangatnya, habis melakukan pembelajaran lebih enak itu kita diskusinya kan Bu. Iya. Nah, bagaimana kira-kira Bu? Kebetulan itu jam terakhir saya Pak, jadi saya sangat siap untuk tindak lanjutnya atau sesi berikutnya. Oke, alhamdulillah sekali Bu ya. Jadi kegiatan kita ini bisa kita selesaikan juga hari ini. Jadi, oke Bu, baik. Silakan beraktivitas kembali. Dan yang pasti nanti sampai jumpa siang nanti di kelas 6 ya Bu ya, Iya. jam 13.15. Ya, siap Pak. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Nara ada Din? Ada surat, ada kabar? Ada? Satu lagi? Awal.
membahas akar pangkat 3. Sebelumnya kita apa yang kita bahas? Hari kemarin. Hari sebelumnya akar pangkat 2. Kemarin akar pangkat 2. Hari ini kita akan bahas pangkat 3. Sebelumnya kalian juga sudah mengenal akar pangkat 3 ini di kelas berapa? Kelas 5 sudah? Sudah, tetapi kita akan menjemput kembali di kelas 6 ini. Siap untuk mulai? Ya. Baik, sebelum itu Ibu akan tampilkan satu video. Lihat bisa lihat. Akan itu dulu nak. Akan itu kursi yang di atas. Ya, baik. Ibu punya video. Tolong perhatikan depan. Kalian perhatikan, simak dan pahami dulu. Nanti baru Ibu jelaskan kembali ya. Sebelum kita lanjut angkatan 3, pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian bilangan bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika P adalah sebuah bilangan, pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. P pangkat 3 sama dengan P kali P kalikan P. Contoh, Ada dengar suaranya? 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sama dengan 125. Penarikan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Ya, kebalikan. Jika A pangkat 3 sama dengan B, maka A sama dengan akar pangkat 3 dari B. Contoh, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Akar pangkat 3 bisa dicari dengan dua metode. Yang pertama, dengan menggunakan faktorisasi primer. Yang kedua, dengan tabel bilangan pangkat 3. Dibagi 5 sama dengan 25. Dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 3375. Faktorisasi primernya adalah 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan tabel bilangan pangkat 3. Tabel ini berisi hasil pangkat 3 dari 1 sampai 9. Perhatikan, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Nah, stop video sampai di situ. Apa yang kalian pahami dari video tadi? Pangkat 3 itu kebalikan dari ya, coba ulangi. Nih, coba ulangi nih. Pangkat 3 itu kebalikan dari coba ulangi Rasid. Nah, ini akar pangkat 3 ini dan pangkat 3 itu akan bisa kita gunakan dalam menghitung volume nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa tujuan kita belajar ini? Nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal tentang akar pangkat 3 dan apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur suatu volume benda ruang, bangun ruang. Contoh bak mandi, kamar, ruangan, begitu. Kita bisa mengetahui volumenya. Baik, Ibu akan beri penjelasan ke kamu dulu. Kita pahami dulu. Kalau kemarin kita belajar pangkat 2 artinya 2
akhirnya dari yang kalian hafalkan tadi, dari kata yang kalian sebutkan tadi 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 dan 7. 4, kita ulangi lagi, 4, ya cepat. 4, 2, 16. 4, 5, 125. 5, 6, 200 216, bagus selesai. 7, 343. 8, 516. 12, bagus. Siva, berapa lagi? 9. 929. Sekarang Ibu akan kasih soal. Ibu akan kasih soal 1. Ibu kasih soal 1. Akar pangkat 3 dari 729 tambah 2 pangkat 3. Ya, siapa bisa menyelesaikan? Sama-sama. Ya, bagaimana? Mana? Kita tentu cari ini dulu. Kita tarik akar pangkat 3 dari 9. Berapa? 9. Tambah 2 pangkat 3. 9, 17. Paham? Udah selesai semua? Sekarang saudara bisa buat satu ke depan. Udah selesai semua? Udah kita gunakan SK nomor 1. Oke. Nah, kita lihat dulu SK bikin. Akar pangkat 3 dari 1331 berapa? Ya, Menaka. Enggak, buatkan jalannya, caranya. Ya, silakan. Nomor 2 siapa? Ya, silakan Pal. Silakan nomor 2. 8 pangkat 3 berapa, Pal? Gimana yang dibuat sama Rimpal? Betul apa salah? Betul? Ya. 8 kali 8 6 mampe 2 pangkat 3 berapa, San? 6 mampe Berapa hasilnya? 4. Bagus, 4 siapa lagi? Akar pangkat 3 dan 6 berapa, Abi? 4. Terus 16 itu 8. Sampai 8. Betul apa salah? Salah. Mampe kali 6 bu 216 kali 4 tambah 3 dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. bagaimana nih Bu Iko? Sudah siap nih mengikuti sesi pasca observasi? Insya Allah siap, Pak. Istirahatnya udah cukup ya? Alhamdulillah cukup. Baik, jadi di awal ini Bu Iko, saya yang pertama ingin mengapresiasi sekali kepada Bu Iko karena memang luar biasa sekali tadi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali, Pak. Tapi saya masih merasa banyak kekurangan saat tampil tadi dalam proses tadi, begitu, Pak. Wah, harusnya itu jangan jadi kekhawatiran Ibu lah. Ya, mudah-mudahan nanti Bu, setelah kita melaksanakan perbincangan tentang pada sesi pasca observasi ini, mudah-mudahan nanti Ibu bisa menemukan solusi dalam diri Ibu, kemudian bisa menghilangkan kerisauan dalam hati itu. Amin, Pak. Oke. Baik Ibu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi Ibu? Menurut saya, Pak, saya sudah merasa puas karena sudah berusaha menerapkan secara maksimal seluruh area yang ingin saya kembangkan, terutama kemampuan intelektual saya dan kemampuan sosial emosional dalam proses pembelajaran. Oke, luar biasa sekali nih Bu Iko. Nah, dari yang Ibu ceritakan barusan, apa sih yang membuat Ibu menilai demikian Ibu? Yang pertama, Pak, saya sudah mengembangkan kemampuan intelektual saya, di mana siswa sudah dapat aktif, kreatif dalam belajar, juga sudah nampak bergembira, menyenangkan. Terus karena saya menggunakan video pembelajaran tadi, dibantu oleh video pembelajaran begitu, dan juga dengan metode problem based learning dan juga metode drill begitu. Yang kedua itu di kemampuan sosial emosional, di mana saya sudah dapat mengontrol diri saya. Biasanya suka marah-marah nih Pak, sekarang sudah cukup bersabar dalam menghadapi siswa yang lambat dalam memahami materi saya begitu Pak. Oke, Bu, refleksi yang sangat bagus sekali ini Bu. Nah, kemudian Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan waktu pra observasi tadi ya, kira-kira apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum Ibu? Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai Pak. Ya, di mana siswa sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran saya, dan juga mereka sudah memahami apa yang saya sampaikan dan juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, begitu Pak. Dari materi yang kami pelajari hari itu, yang saya sampaikan yaitu materi akar pangkat 3. Baik, alhamdulillah sekali ini Bu. Jadi saya senang sekali mendengarnya karena tujuan pembelajaran yang mana itu adalah inti dari pembelajaran tersebut itu kan sudah benar-benar tercapai oleh siswa. Kemudian sedikit nih Bu, boleh nggak saya kira-kira menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu tadi? Ya Pak, silakan dengan senang hati Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini sudah ada beberapa hal yang saya catat dalam pengamatan ini Bu. Yang pertama yaitu saya mengamati tadi bahwasannya proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat baik Bu. Karena saya melihat bahwasannya di situ peserta didik terlihat aktif, kemudian bagaimana mereka memahami materi yang diberikan. Jadi saya mengamati bahwasannya Ibu tuh memberikan penjelasan materi dengan sangat baik. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu dibantu dengan video-video pembelajaran. Ya. Kemudian tadi saya juga melihat tadi Ibu mengamati, Ibu memberikan sebuah trik nih Ya. untuk menghitung angka pangkat 3 tersebut. Jadi siswa tersebut kan lebih gampang memahaminya, tidak perlu menggunakan cara-cara yang lama, tapi dengan cara yang baru Ya. siswa tersebut bisa lebih gampang memahaminya. Itu jika dilihat dari kemampuan intelektual yang Ibu sampaikan tadi yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian yang kedua yaitu tentang sosial emosional. Jadi saya melihat bahwasannya catatan yang saya buat tadi bahwasanya Ibu sudah memberikan kesempatan nih kepada siswa yang Ibu rasa lambat dalam memahami materi yang diberikan. Jadi sudah nampak di situ bahwasanya Ibu benar-benar sudah mulai menguasai tentang kompetensi sosial emosional, tidak gampang tersulut emosi kalau tidak ada siswa yang lambat. Begitu. Baik Pak, terima kasih sekali atas penyampaian Bapak, penyampaian rangkuman yang telah Bapak amati di diri saya. Saya menjadi lebih bersemangat lagi nih Pak untuk lebih dalam begitu, untuk memaksimalkan potensi diri saya. Terima kasih kembali Bu ya. Kemudian Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kan, apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu
yang akan Ibu lakukan ke depannya nih, untuk meningkatkan performa Ibu di area itu? Tentunya saya tidak akan berhenti belajar, Pak. Begitu. Untuk meningkatkan kualitas diri saya akan menambah referensi-referensi, mencari video-video pembelajaran, begitu untuk saya gunakan di kelas saya, begitu Pak. Sehingga siswa tidak mudah bosan, tidak monoton, tetapi lebih fokus dengan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Dan untuk kemampuan intelektual itu saya akan mencari sumber-sumber lain, referensi lain, di mana saya akan lebih bisa meningkatkan kemampuan sosial emosional saya di situ Pak. Dan nantinya saya berharap tidak hanya saya saja yang mampu mengontrol sosial emosional itu, tetapi juga peserta didik saya. Begitu. Oke, berarti memang sudah ada niat ya, sekalian hanya untuk Ibu sendiri, setelah didik pun juga bisa seperti itu, gitu Pak. Baik Bu, semoga Ibu nantinya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengembangkan hal tersebut. Ya, baik. Kemudian untuk Ibu ketahui nih Bu ya, dari hasil perbincangan kita dari awal tadi, kemudian catatan observasi saya ini dan juga catatan pasca observasi ini, nantinya akan saya simpan Ibu dalam form supervisi, yang mana nantinya form tersebut tuh bisa jadi bahan bacaan atau pegangan bagi kita untuk melangkah ke depannya lebih baik gimana gitu. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi ini Bu. Ya, mudah-mudahan Bu masih semangat ya. Ya, masih. Tapi sebelum kita menutup sesi kita nih Bu, saya ingin Ibu menyampaikan apa saja sih hal yang dapat dari proses ini gitu. Tentunya saya sangat merasa puas sekali Pak, dengan puas dan bahagia sekali karena saya dapat menemukan solusi dari kendala-kendala yang saya hadapi selama ini. Selain itu, dengan adanya proses ini, saya juga dapat lebih menggali lebih dalam potensi dalam diri saya, begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu. Dan pastinya saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah bersemangat dari awal, dari pagi tadi kita nih Bu ya, kemudian kita tadi di kelas dan akhirnya Ibu mau meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini. Jadi nantinya jika ada hal Ibu yang ingin didiskusikan kembali, saya dengan senang hati akan menemani Ibu untuk kita saling sharing lagi sama-sama belajar. Begitu Bu. Iya. Kemudian yaitu mungkin itu yang untuk sesi kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti hati-hati dalam perjalanan pulang Bu ya. Oke Pak, baik Pak. Saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga sudah berbagi dengan saya, begitu Pak. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.